Jika melihat glodok, pasti kita akan menyaksikan bagaimana gang-gang sempit hidup secara dinamis. Dari Gang Gloria, Depak 9, sampai Gang Kalimati. Ternyata semua itu berawal dari masa lalu yang sedikit membuat merinding. Salah satu gang yang paling hidup di kawasan pecinan glodok tentunya Kalimati. Dijuluki sebagai surga kuliner tersembunyi di Jakarta. Gang ini dulunya hanyalah jalan setapak menuju pasar glodok tempo dulu. Awalnya gang ini disebut sebagai Gang Tianlong karena ada toko Tianlong yang berada di seberangnya. Sementara nih versi lain menyebut aslinya nama gang ini adalah Pancoran 8. Tetapi meski versinya berbeda-beda, ada satu hal yang semua orang setuju. Kalimati merupakan lokasi tempat berburu kuliner yang asoy. Salah satunya adalah mie baskom Matun. Meski ada perdebatan warganet, ini Gang Gloria atau Kalimati, tapi nggak ada yang membantah warung ini termasuk salah satu yang paling legendaris. Maklum, udah 40 tahun ada di sini. Mie baskom. Kenapa disebut mie baskom? Nih jawabannya, ya kan? Karena dia bentuknya di baskom dan dia ada 3 pilihan, ada kue tiaw, ada mie dan ada bihun. Nah, ini lumayan berat ya. Tuh kan, nih lihat namanya mie baskom tuh, ya kan? Di sini kenapa ada olahan mie sama kue tiaw? Karena rata-rata banyak yang sarapan makanan ini Bu ya. Paling the best itu malah ini bihun yang paling banyak dicari sama masyarakat Jakarta terutama ya. Uniknya, mie baskom sendiri seperti jadi wujud nyata akulturasi Tionghoa dan etnis Betawi. Pedas gimana enggak, bihun atau bakminya disiram sambal kacang seperti yang kita temui di nasi uduk. Gimana coba kita temui mie pakai sambal kacang, ayo. Harganya pun terjangkau Sikit Lovers, cuma Rp22.000. Mau jajanan lain pun ada. Waduh, rencana diet saya gagal deh. Buat yang pengen makan rada berat, di Gang Kalimati juga ada ketoprak yang tak kalah laris manis. Bule aja jadi pengen tuh kayaknya. Wah, ini ada yang rame nih tuh. Kayaknya penasaran apa ya yang rame ini ya. Dan jangan masakan makanan khas Nusantara lagi. Oh iya tuh bener. Itu ketoprak tuh. Ah, ini ketoprak nih. Ada yang bilang ketoprak itu dari Jakarta, ada yang bilang dari Cirebon. Cuman kalau dilihat-lihat ini tipikalnya ketoprak dari Cirebon. Kenapa disebut ketoprak Cirebon? Karena dia pakai tahu putih. Kan kalau misalkan Jakarta itu pakai tahu kuning, atau yang didorong bisa pakai tahu kuning. Kalau Cirebon khasnya itu pakai tahu putih ya Pak ya? Iya, betul. Dan dia ada timun. Salah satu ciri khas ketoprak Gang Kalimati adalah bumbunya yang super kental. Mau pedas, sedang, ataupun super pedas juga bisa. Nah, ngomong-ngomong Sikit Lovers, ketoprak Gang Kalimati sendiri sudah dijalankan turun-temurun sampai 3 generasi. Abis kakeknya, cucunya deh yang kini jadi penjualnya. Gimana nggak legend banget tuh? Gak ada kata sepi buat ketoprak yang atu ini. Tiap saat abangnya goyang deh ngulek bumbu di piring. Ahai! Buat pecinta menu yang seger-seger, jangan khawatir. Ada soto tangkar Pak Jumanta berada di paling pojok. Warung soto ini bahkan sudah ada sebelum pasar glodok modern berdiri. Yang unik nih, soto tangkar juga mengalami pencampuran budaya antara bangsa yang datang ke Batavia, mulai dari negara India dan negara Arab. Gak heran kalau kuah soto tangkar sangat terasa rempah-rempahnya. Warna kuahnya aja mirip sama kuah kari India. Kenapa masyarakat Chinese atau masyarakat lokal suka soto ini? Karena masyarakat Chinese itu kalau soto dia nggak suka yang namanya sotonya terlalu encer dan warnanya nggak terlalu merah. Nah makanya di sini soto tangkar ya biasanya kalau kita temuin itu warnanya merah, kalau di sini agak keruh nih, agak coklat dan yang pastinya kuahnya pekat. Itu yang disuka sama orang Chinese. Makanya nggak heran walaupun di sini banyak makanan Chinese, banyak juga makanan Indonesia yang ada di sini dan disukai oleh masyarakat etnis Tionghoa. Tapi Sikit Lover, tahu nggak kenapa glodok sangat akrab dengan gang-gang sempit? Jauh nih, sebelum hiruk pikuk jadi kawasan modern, di sini ada pancuran air besar dari Sungai Ciliwung.
Konon katanya, glodok sendiri berasal dari bunyi gluduk-gluduk, yaitu suara air yang jatuh dari pancuran. Tapi versi lain nih menyebut glodok berasal dari bahasa Sunda, yaitu golodok, yang berarti pintu masuk. Memang Skate Lover, area ini dulunya adalah gerbang menuju kawasan Batavia. Asal-usulnya sih agak menyeramkan ya. Tahun 1740, Belanda membantai ribuan etnis Tionghoa karena memberontak perkara harga jual gula dan kebijakan kolonial yang semakin mencekik. Peristiwa yang dikenal sebagai geger pecinan itu akhirnya membuat Belanda mengisolasi etnis Tionghoa biar mereka gak bebas berkeliaran. Nah, bisa ditebak kan lokasinya di mana? Nah, iya, Glodok. Tetapi isolasi tak membuat mereka terpuruk. Glodok justru bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru yang kuat sampai era modern. Dan gang-gang sempit yang ada di Glodok itulah etnis Tionghoa membangun kembali kehidupannya.